Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Husna Aulia dan dua rekan teman saya yaitu Maizan Muwahhid dan Muhammad Ihsan Haikal. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Hukum Islam, HAM, dan demokrasi memiliki hubungan yang kompleks dalam konteks Islam. Memahami bagaimana ketiganya saling terkait dan berdampingan adalah penting untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan. Konsep hukum Islam, prinsip-prinsip dan tujuannya. Satu, keadilan. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan untuk semua tanpa diskriminasi. Dan kedua, kemanusiaan. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Yang ketiga, keseimbangan. Hukum Islam mendorong keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam, yaitu kesetaraan. Islam menekankan dan menolak diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin. Kebebasan beragama. Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang pemaksaan dalam hal keimanan. Perlindungan hidup. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang slide ini dia akan dibacakan sama Maizan. Baik, demokrasi dalam pandangan Islam, keselarasan dan tantangan. Musyawarah. Islam mendorong prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, keadilan sosial. Islam menekan keadilan sosial, sebuah prinsip yang juga dianut dalam demokrasi. Yang ketiga, tantangan. Implementasi demokrasi di dunia Islam menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi. Isu-isu kontemporer menyeimbangkan hukum Islam, HAM, dan demokrasi. Yang pertama, kesetaraan gender. Menyeimbangkan hukum Islam yang dianggap diskriminatif dengan prinsip kesetaraan gender dalam HAM dan demokrasi. Yang kedua, pluralisme agama, membangun dialog dan toleransi antara agama dalam konteks demokrasi yang menghargai kemajemukan. Yang ketiga, kebebasan berekspresi, menjaga kebebasan berekspresi tanpa melanggar aturan hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM. Pembangunan ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, HAM, dan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nabila. Ya, selanjutnya adalah peran umat Islam dalam mempromosikan keselarasan melalui yang pertama edukasi, yaitu dengan memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang kedua, melalui dialog, yaitu mendorong dialog yang konstruktif antara pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang adil. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat Muslim dalam upaya mempromosikan keselarasan antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, memahami kompleksitas, yaitu dengan menyadari kompleksitas hubungan antara hukum Islam, HAM, dan demokrasi, serta upaya untuk mencapai keselarasan. Yang kedua, pendekatan holistik. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mempromosikan sinergi dan keseimbangan antara ketiga konsep tersebut. Yang ketiga, komitmen bersama. Dengan membangun komitmen bersama di antara umat Islam untuk mempromosikan keselarasan dan mewujudkan tatanan yang adil. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.